Dialog Pasca Pemilu yang mengusung tema apresiasi seni budaya pada pemerintahan mendatang. Acara ini diselenggarakan oleh RRI Semarang bekerja sama dengan Hotel Grand Candi dan akan disiarkan melalui Radio Pro 1 RRI 89.0 FM dan YouTube channel RRI Semarang. Sebagai moderator malam ini yaitu Kak Sylvia Ansori yang akan memandu acara talk show kita malam ini. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Dialog Pasca Pemilu, apresiasi seni dan budaya pada pemerintahan mendatang. Disiarkan dari Trate Lounge Grand Candi Hotel Semarang. Inilah Dialog Pasca Pemilu RRI Semarang. Apresiasi seni dan budaya pada pemerintahan mendatang. Hadirin pendengar dan pemirsa, kita sambut moderator Sylvia Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Luar biasa sekali malam hari ini di Hotel Grand Candi Semarang. Saya Sylvia Ansori akan menemani Anda, baik pendengar Pro 1 RRI Semarang, pemirsa YouTube, dan juga pemirsa RRI Digital dan pendengar RRI Digital. Nah, keindahan akan selalu muncul ketika penampilan kesenian ini dipertontonkan kepada seluruh manusia. Seni musik, seni tari, seni olah vokal, seni berbudaya, dan seni apapun itu. Lalu bagaimana dengan teknologi saat ini yang luar biasa canggih, budaya asing, seni-seni asing masuk ke Indonesia? Apakah menjadi tantangan tersendiri? Apakah pelaku seni saat ini harus berpikir keras untuk masa yang akan datang? Untuk itu, kali ini kami akan hadirkan perbincangan mengenai apresiasi seni dan budaya pada pemerintahan mendatang. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dalam kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang mengenai beberapa narasumber yang sudah hadir dan saya akan panggilkan satu persatu. Sudah siap ya di sini ya, audiensnya juga luar biasa ramai. Yang pertama, Dr. Anang Budi Utomo, SMN MPD dari fraksi Golkar DPRD Kota Semarang. Pak Anang, monggo Pak Anang. Ya, bukan Anang Hermansyah, tapi Pak Anang Budi Utomo ini juga luar biasa dalam menyupport teman-teman pelaku kesenian yang ada di Kota Semarang. Lalu ada juga Aditya Armi Trianto, biasa kita sapa Pak Adit, dari Ketua Dewan Kesenian Semarang. Silahkan Pak Adit. Tak ketinggalan juga pendengar dan juga pemirsa kali ini yang lagi ramai, yang nonton TikTok, Instagram, luar biasa FYP saya isinya beliau ini ya. Mas Ade Bakti, monggo silahkan. Biasanya memang Mas Ade ini sering jajan di UMKM yang ada di Kota Semarang ya. Kalau mau lihat-lihat konten-konten Mas Ade ini seputar makanan juga, edukasi juga. Kalau pengen tahu cuangki yang paling enak di Kota Semarang, tanyalah Mas Ade. Oke, nanti kita akan mulai perbincangannya, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang. Tapi agar lebih hangat lagi, agar kita juga mengenal bagaimana pelaku-pelaku seni di Kota Semarang, kami juga akan hadirkan menemani Anda kali ini yang akan menghadirkan lagu-lagu enak ya. Untuk kali ini ada Rexio Band. Dunia ini panggung sandiwara,
ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Perang bercinta bikin orang mabuk kepaya. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Hey, perang yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Perang bercinta bikin orang mabuk kepaya. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Oh yeah, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Thank you. Luar biasa sekali ya dari Rexio Band. Sekali lagi dong boleh tepuk tangannya ya. Apresiasi seni budaya pada pemerintahan mendatang. Kalau kita ngomongin pelaku seni Kota Semarang itu luar biasa juga. Dari seni tari, seni musik, dan masih banyak kesenian lagi yang kita punya. Nah untuk itu kita akan tanyakan sebetulnya nilai-nilai positif dari kesenian Kota Semarang yang mungkin di masa yang akan datang ini akan jauh lebih baik. Kayaknya cocok langsung ke Pak Adit. Pak Adit, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kabar baik, sehat Pak Adit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Adit, kalau kita ngomongin tentang kesenian ya, seni apa saja sebetulnya? Dan sejauh ini Pak Adit, apa yang dirasa cukup memberi kontribusi positif, apalagi untuk masa yang akan datang nih? Seni apa saja?
Oh ya banyak sekali Pak. Iya. Semarang ini punya cukup banyak kesenian baik yang bersifat tradisi, modern maupun kontemporer gitu ya. Ya tadi yang sudah disebutkan misalnya tari, kemudian ada teater, seni pertunjukan, itu ada tari, teater dan lain-lain. Kemudian ada juga seni rupa, kemudian ada juga seni sastra kurang lebihnya itu. Kemudian yang sekarang sedang ngetren tentu saja, ini terutama dulu malah programnya Mas Adi ini adalah film. Ya, film seniasnya Semarang ini sekarang sedang naik daun. Ya. Luar biasa ya perfilmannya juga ya. Oke, nah kalau tadi mengatakan ada perfilman dan lain sebagainya begitu ya. Yang paling menonjol untuk kontribusi di kota Semarang mungkin akhir-akhir ini kalau gitu. itu semuanya anu lah Mbak, kita semuanya sedang dalam rangka itu ya mungkin belum bisa dikatakan tidak segaungnya tidak sebesar kota-kota besar lain gitu ya, tapi mereka semua punya keistimewaan dan itu saya kira itulah keistimewaannya seni kesenian juga, bahwa semuanya memang layak mendapat apresiasi kemudian dan punya keistimewaan sendiri-sendiri gitu. Jadi misalnya tarinya Semarang itu tidak bisa kemudian kita bandingkan dengan tarinya Solo atau tarinya daerah-daerah lain, misalnya Jakarta dan lain-lain gitu. Karena semua punya keistimewaan sendiri-sendiri gitu. Dan begitu juga karya yang lain gitu, juga karya yang lain. Sastranya mungkin memang penulis Semarang, penulis Semarang juga cukup banyak terkenal di baik tingkat nasional maupun internasional gitu. Semua dan itu luar biasa, makanya semua menonjol. Dan ini memang, tapi tetap saja untuk ada memang beberapa kesenian yang seni tradisi kita memang tidak sekuat tetangga ya. Misalnya Kabupaten Semarang itu punya luar biasa seni tradisi, tapi tetap ada dan tetap hidup gitu. Dan itu memang wajib kita. Bisa dikatakan kota Semarang paket komplit ya? Bisa dikatakan begitu ya. Oke, agar lebih komplit saya geser nih ke Pak Anang nih. Pak Anang ini pendengar dan juga pemirsa juga sebagai Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Semarang. Betul ya Pak Anang ya? Iya betul. Oke, gimana Pak Anang kalau kita melihat sebetulnya geliat dunia pedalangan dan pewayangan di tengah hiruk pikuk serbuan seni dan budaya asing? Iya, apapun seni pedalangan ini kan mencakup wayang, ya, wayang kulit, wayang orang, termasuk sinden, ya, termasuk pengrawit, ya, dan akhirnya kan turunannya sampai ke tadi seni pertunjukan tari dan sebagainya. Tapi yang jelas yang kita harus bangga memang di tengah gempuran-gempuran seni budaya asing, tetap yang menjadi jati diri kita ini masih tetap eksis lah ya. Walaupun ada sedikit pergeseran, penyesuaian. Ini sebagai contoh ya, saya juga agak ini. Misalnya kita ini kan mau merenovasi gedung Kinarto Sabdo yang untuk wayang orang itu ya. Ini problemnya, ini juga yang maksud saya butuh penyesuaian. Gedung Kinarto Sabdo sekarang ini model wayangnya kan wayang orang model tobong. Tobong itu yang latar belakangnya dikerei gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya gedungnya sudah dibangun, opo yo masih mau ngerei terus. Tentunya kan latar belakang kan sudah harus main IT ya. Jadi mungkin layarnya pakai LED kemudian sebagainya. Dan yang patut juga kita sekarang ini jadi dilema ini kan misalnya kayak penonton wayang atau pemain wayang itu kan mereka asik kalau main sambil ngerokok misalnya. Tapi kalau gedungnya sudah bagus, biar nyaman, dipasang AC, tapi ini terus tetap ngeyel pengen ngerokok lah ini kan. Ini juga jadi tantangan kita. Tapi yang jelas kita tetap eksis, tapi tetap harus ada penyesuaian, adaptasi sesuai dengan kekinian gitu. Pendekatannya gimana sih Pak Anang kalau untuk teman-teman pecinta seni ini? Ya, jadi kalau di Pepadi ya, Persatuan Pedalangan kita itu punya bidang pelestarian budaya dan ya ibaratnya kayak bagaimana membangkitkan supporternya gitu. Jadi sesuatu itu kalau akan membangkitkan supporter, penonton, membentuk penonton, kan dari penonton akhirnya menjadi kalau penikmat ya. Kalau orang Jawa kelangenan, jadi kelangenan itu ya.
Lah ini kan yang harus kita mulai dari situ. Orang mau nanggap wayang itu ya harus seneng dulu, seneng punya uang. Nah, makanya ini juga harus kita harus menjadi perhatian kita. Jadi jangan cuman asik dengan model yang pakem atau apa, itu sih oke, tapi tetap yang penting menciptakan penonton, menciptakan penggemar, penikmat, ini juga jauh lebih penting. Jadi kalau kontemporer pun tidak apa-apa begitu Pak Anang ya, asal tidak menghilangkan budaya-budaya yang ada. Iya betul, malah kita punya ide gimana kalau pertunjukan wayang kulit misalnya tidak harus semalam suntuk gitu loh. Jadi ini saya juga baru pelan-pelan ngomong ke teman-teman ini, bisa enggak misalnya pentas wayang itu cukup 3 jam, 4 jam atau mungkin 2 jam. Karena yang menyebabkan mahal kan lamanya ya, itu 6 ya. jaman kan paling tidak itu. Nah ini juga, tapi kan memang perangkatnya begitu banyak ya. Ada selendro, ada pelok dengan jumlahnya itu. Tapi kan kemarin sempat diringkes teman-teman Udinus itu dengan pakai IT juga ya, yang akhirnya tapi juga ada yang protes ya. Terus keasliannya itu di mana? Orisinilnya itu di mana? Ini kan juga masih jadi tantangan. Tapi kalau bagi saya ya kita tetap bolehlah ada penelitian, pengembangan, kemudian simpelisasi. Jadi biar lebih simpel tapi tanpa menghilangi, jadi hakikatnya tetap harus ada, mungkin dengan cara penyajian yang lain gitu. Oke, baik. Kita masuk ke penikmat nih. Sekaligus juga kalau saya bilang Mas Ade itu influencer luas biasa ya kan. FYP-nya juga akhir-akhir ini juga ada yang nyanyi, betul ya Mas Ade ya? Apa mau nyanyi dulu? Oh enggak ya, nanti ya. Tapi Mas Ade, kalau nyanyi harusnya ruangannya agak gelap. Oh harus ada request agak gelap ya. Coba nanti ya. Mas Ade, kalau karena Mas Ade itu kan konten kreator, influencer gitu ya. Kalau ngomongin seni budaya, masih laku nggak Mas Ade? Iya, kalau mungkin sebelum hari ini orang mengenal saya entah influencer entah apa, saya di tahun 2019 dengan Mas Adit ini, waktu itu saya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kebetulan di Kepala Bidang Kesenian. Saya masuk di Disbudpar Desember, kemudian bulan Februari Bapak Presiden itu menyatakan Indonesia pandemi. Saya tahu persis bagaimana teman seniman musik, tari, hampir semuanya. Apalagi yang memang mengandalkan ininya dari situ ya. Kemudian kita mencoba waktu itu dengan kawan-kawan meng-create, salah satunya tadi kalau Pak Anang menyampaikan, bahkan sekarang masih ada di YouTube-nya Disbudpar itu pagelaran wayang tidak semalam suntuk, hanya 3 jam dengan LED, dengan lighting, yang waktu itu saya dan teman-teman juga agak sedikit takut. Ini nanti senior-senior kita disemprot gak ya? Kita ditukani gak ya? Disemprit ya? Tapi kemudian kita mantap bahwa untung waktu itu pandemi. Jadi kami punya alasan, ini panggung yang dibuat supaya teman-teman sedikit mengobati rasa kekeringannya selama pandemi. Jadi akhirnya juga mau nggak mau sedikit terpaksa mungkin senior wayang mungkin termasuk Pak Anang juga iki jane pakeme ora ngono gitu. Tapi ya wis lah pandemi ya, kasihan teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu sangat perlu sekali. Apalagi kalau kita bicara seni itu sekarang kalau kita bicara 17 subsektor ekonomi kreatif. Film ya. Film waktu itu saya dan teman-teman film Semarang mungkin nggak banyak kawan-kawan Semarang yang melihat wah iklan yang ada di TV, iklan perusahaan gede, kemudian apa kemarin ya Diplomat Sukses Challenge itu yang bikin tuh anak-anak Semarang loh. Gak luar tahu, biasa kan? Boleh tepuk tangan dulu loh ini loh. Kemudian di Jogja Jogja yang film tuh apa sih? Jogja film Ispak ya apa sih itu ya? JFC ya Pak? JAF ya Jogja. Itu bahkan beberapa kuratornya itu anak-anak Semarang loh. Waktu itu pas saya di bidang kesenian, saya mau nggak mau tak temuin. Mbok balik Semarang dong. Kita buat sesuatu di Semarang. Dan akhirnya kami waktu itu kalau film membuat namanya SGF, Semarang Gawe Film. Waktu itu sudah jalan
2 tahun, nah nggak tahu sekarang. Ini jalan lagi. Nah mau jalan lagi kan, tapi ya begitulah gitu kan. Jadi perlu adanya yang benar-benar gini. Karena saya juga bagian dari pemerintah waktu itu, jadi saya pengen juga teman-teman saya yang ada di pemerintah, mungkin ada Pak Anang selain Pak Badi juga anggota DPRD Kota Semarang, bahwa ketika mengelola sebuah anggaran itu jangan sampai hanya outputnya saja, kegiatan anggarannya terserap terus lagi, tapi ada outcome-nya. Nah itu yang mestinya ada dekase, ada perkumpulan Popadi, ada komunitas-komunitas seni budaya itu yang harus kita libatkan. Duduk bareng berarti ya? Simpel. Waktu itu saya masuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, anggarannya nggak begitu banyak. Saya turun ke teman-teman, tinggal nanya kok, Cah pengen gawe apa? Mas Ade pengen gawe ini, Cah pengen gawe apa? Gawe ini. Selesai. Kita fasilitasi dan itu inline dengan apa tujuan pemerintah. Itu aja. Oke, itu kan mungkin ketika Mas Ade ya ada di pemerintahan begitu ya. Saat ini itu kan banyak pengikutnya. Tadi baru masuk Hotel Grand Candi aja udah ada yang ngajak foto loh ya. Berarti kan memang luar biasa sekali. Dari konten-konten yang Itu gimmick kok Mbak. Oh itu gimmick. Itu teman saya tadi. Memang tak settingan ya berarti. Settingan. Ya. Apakah memang di konten-konten Mas Ade ini juga memberikan unsur-unsur seni budaya? Mungkin berapa persen Mas Ade? Iya, saya senang musik. Bahkan di ruangan saya, ruangan kerja, di rumah itu mesti ada alat musik. Dan itu kalau lagi suntuk, ya mainan musik. Beberapa konten saya pun konten musik. Dan saat ini saya juga sedang membuat sebuah proyek musik yang mungkin di luar kebiasaan teman-teman melihat Ade Bakti biasanya sing nyanyi Mas Dimas itu saya ngenjerengi. Tapi saya di-challenge oleh teman-teman. Saya sedang membuat proses lagunya udah jadi lagu popang. Jadi belum yang sempat di-spill bukan nah, ya di TikTok tak spill ya? itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya pikir ini kalau hari ini kita di sini nggak ada musik ya, suwung gitu kan. Iya Kayak betul. di Bergoto mungkin ya. Jadi ya seperti itulah seni kita nggak bisa jauh dari yang namanya seni. Betul, apapun itu bisa terwujud lebih indah, lebih asik ya, lebih nyaman dengan adanya seni. Nanti kita akan lanjutkan pendengar pada perbincangan kali ini, apresiasi seni budaya pada pemerintahan mendatang di Pro 1 RRI Semarang dan juga YouTube RRI Semarang. Pada kesempatan kali ini pun Anda yang mungkin ingin berbincang ya, yang ada di sini audiens Hotel Grand Candi boleh nanti langsung memberikan pertanyaannya, angkat tangan, sebutkan dulu namanya siapa, asalnya dari mana ya kan, tapi nggak usah nyebutin CV. Nanti kalau nyebutin CV kepanjangan ya. Nanti kita akan boleh sampaikan pertanyaannya pada Pak Anang, ada Mas Ade, ada juga Pak Adit. Tapi sebelum itu kita akan dihibur lagi agar lebih nyeni lagi malam hari ini perbincangannya. Rexio Band akan menemani Anda. Ooh, yeah. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know that all I can. You see a big stall and a pound wrong. Yeah, ooh, so I'm easy. Yeah, I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. So I'm easy. Yeah, I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chance on me? Yeah, I bet my dice too just to make it. Everybody want me to be what they want me to be. I'm not happy without to fake it. No. Ooh,
So I'm easy. I'm easy like Sunday morning. So I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the thing I do alright. I wanna be free, just be, oh baby. Whoa, ooh, so I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning, yeah, yeah. So I'm easy, I'm easy like Sunday morning. Rexio Band sekali lagi menemani Anda dalam apresiasi seni budaya pada pemerintahan mendatang. Terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Semarang, pemirsa RRI Digital, dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang sudah menyaksikan terus perbincangan yang mungkin ini bisa menentukan masa depan kesenian yang ada di kota Semarang. Ini satu pertanyaan yang sama untuk 3 narasumber. Saya ingin tahu sudut pandang yang berbeda ya dari Pak Anang, Mas Ade, dan juga Pak Adit ini. Pertanyaannya sama. Bagi pemerintahan mendatang, baik di tingkat pusat, terutama di kota Semarang, siapapun pemimpinnya, apa yang perlu menjadi prioritas untuk pengembangan seni budaya, termasuk fasilitasnya? Saya balik karena tadi pertama ada Pak Anang terlebih dahulu, saya langsung ke Mas Ade nih. Siapapun pemimpinnya, apa yang jadi prioritas Mas Ade? Iya, perbanyak ruang, perbanyak tempat, perbanyak fasilitas, dan juga support anggaran. Itu aja sih Mbak. Singkat kali ya. Singkat kali. Ya karena saya sudah tahu simpul masalahnya memang seperti itu harusnya memang. Kalau bahkan waktu itu saya ingat ketika saya di Jepang membuat yang namanya street apa? Musik on the street. Oke. Nah dulu cita-citanya sih waktu itu musik on the street itu ada di beberapa titik wilayah kota Semarang, apalagi kota Semarang itu sudah punya taman-taman di beberapa wilayah supaya orang itu nggak hanya ke kota tapi bisa di titik-titik tertentu ada acara rutin, kemudian di situ pasti ekonomi juga bergerak, apa ya, warga pada jualan, jadi ya hal kecil seperti itu. Keseniannya juga punya ruang, wadah. Dan gak hanya musik seperti ini, tapi bisa jadi kalau saya di Kecamatan Gajah Mungkur itu ada kayak kesenian tradisional, jadilan dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu yang mestinya ya disiapkan tempat, ruang, waktu dan support anggaran. Ciri khasnya ada jadinya tiap daerah ya? Iya, betul. Oke, saya langsung ke Pak Adit. Ini harusnya sudut pandangnya jauh lebih luas begitu ya. Karena sekarang ini yang membidangi Pak Adit, yang menemani, yang mengayomi begitu ya. Gimana Pak Adit? Ya sebetulnya hampir mirip lah ya Pak, kurang lebihnya artinya. Tapi yang pertama menurut saya adalah penerbitan Perda Pemajuan Kebudayaan. Pak Anang itu aja nanti. Dan langsung itu ya. kabarnya tahun depan akan dibahas ya oleh anggota DPRD yang baru atau DPRD periode berikutnya. Pak Anang kebetulan juga ikut masih dia ikut di sana. Jadi perda ini pentingnya adalah ini kan turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Mbak, kemudian dengan strategi budaya dan lain-lain. Dan ini turunannya perda. Kebetulan
provinsi juga akan membuat, bahkan mungkin sudah hampir selesai, kemudian ini dari Giliran Kota. Ini adalah untuk melindungi, kemudian tadi sebenarnya sama yang seperti Mas Ade, bahwa untuk tadi bisa keuangan, ya di situ juga mestinya juga ada perlindungan terhadap situ, tradisi itu. Jaminan terhadap bahwa ada anggaran cukup untuk pemajuan kebudayaan dan lain-lain. Itu perda. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan dana tadi, saya juga terpikir bahwa kenapa tidak, saya nggak tahu nih, mungkin bisa nggak Pak Anang atau yang mungkin lebih tahu, di pusat kan ada dana abadi kebudayaan tuh, dana Indonesia gitu. Nah, apakah mungkin dana abadi kebudayaan itu didaerahkan gitu? Jadi dana abadi kebudayaan untuk di tingkat Kota Semarang gitu. Kemudian yang ketiga yang tak kalah penting sebetulnya sudah disinggung Pak Anang juga adalah revitalisasi Taman Budaya Raden Saleh sebagai salah satu ikon pemajuan kebudayaan di Kota Semarang itu penting. Dan saya kira sebetulnya master plan-nya sudah jadi, bahkan mungkin ada perubahan-perubahan, saya kira nggak masalah, cuma tinggal bagaimana pelaksanaannya supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Semarang Budaya juga masyarakat secara umum. Karena kalau TBRS itu saya ingat sekali zaman saya kecil dulu TK, SD itu tampilnya juga di sana ya. Ya. Betul, bisa lagi mungkin ya. Nah, ya. Oke, saya langsung ke Pak Anang. Tadi pertanyaannya bukan hanya dari saya Pak Anang, ini tambahan ya dari Pak Adit ya. Langsung nih silakan Pak Anang. Baik, jadi yang pertama memang yang harus diperhatikan adalah coba menggali seni budaya yang khas Semarang ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang ya. Kemudian yang kedua, tentu pemerintah harus memfasilitasi. Tadi sudah disinggung Mas Adit ya, memfasilitasi. Kemudian yang ketiga, tadi terkait dengan perda pemajuan budaya. Jadi memang tahapannya kita nanti akan bahas dulu tentang revisi perda kepariwisataan dulu di Kota Semarang. Jadi kita pengen, karena itu umurnya sudah berapa, 14 tahun ya. Ini mau kita revisi, kita update ya. Kemudian ibaratnya pariwisata kan ini wadahnya, caranya. Nah kemudian budaya kan ini isinya dari hasil olah pikir dari masyarakat, dari ini kan muncul budaya. Dan kami setuju, kita sudah melakukan kajian. Nah nanti setelah kajian akan kita buat untuk ranperda. Nah kemudian yang keempat bagi saya adalah ya tetap penggunaan atau seni budaya. Jadi bolehlah ini ori atau apa, tapi kemasan digitalnya ini tetap teman-teman seniman budayawan ini saya selalu bilang harus mengacu ke sana juga, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Tapi sekali lagi seperti di TBRS itu kita kan sekarang sudah punya gedung yang baru itu. Namanya Kinarto Sabdo New. Kita bayi new ya. Yang sekarang ini mau direnovasi di Kinarto Sabdo Tok itu ya. Kinarto Sabdo New upgrade mungkin ya. Dan nanti setelah itu dibangun enggak tahu namanya apa itu. Tapi yang jelas itu sudah kita bedah isi TBRS itu. Kemudian kemasannya bagaimana ya. Tapi nampaknya nanti kita cenderung yang new ini agak profit, ya mungkin yang lama ini nanti bisa teman-teman lebih leluasa, nek perlu untuk pertunjukan yang memang asli Semarang, warga Semarang itu nanti yang non profit bisa di situ. Jadi kita pengen menyediakan itu, tapi nanti mungkin modelnya tetap seperti ada sewa, tetapi ada klausul bisa didiskon bahkan. Ada diskonnya, jangan khawatir berarti ya Pak Anang ya. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Adit, permintaan Mas Ade itu jadi sudah sedikit terjawab dengan jawaban dari Pak Anang tadi, fasilitas, lalu ada sarana prasarana yang belum, nanti anggaran, coba nanti ya kita kapan-kapan tanyakan lagi. Tapi sebelum itu kita akan tanyakan juga kepada audiens yang ada di sini, yang mau bertanya boleh dia angkat tangan dulu, silahkan Mas, dari mana dengan siapa, disebutkan dulu.
Masih mati mic-nya? Oke, belum nampaknya ya. Dibacain doa dulu Mas itu Mas, mungkin baru bisa tuh. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Oke, ini lagi dicarikan mic gantinya nih. Silahkan ya, sebutkan nama dulu. Cik, perkenalkan nama saya Dimas Aji Pranata, saya dari Semarang Timur. Izin bertanya Bapak, ini menyampaikan, di Semarang itu kan seni musik masih sangat digemari oleh remaja-remaja seusia saya. Contohnya ketika ada konser gitu kan, itu remaja-remaja seperti saya itu sangat sekali antusias dengan adanya konser tersebut. Nah, namun sayangnya musik-musik seperti di jalan kayak pengamen, terus di kafe juga ada yang kayak mengisi gitu loh, mengisi di kafe gitu. Itu kadang kalau di kafe gitu kan kadang nggak dibayar juga ya, kadang cuman saweran aja. Nah, gimana menurut pendapat Bapak? Oke, terima kasih Mas Dimas, tepuk tangan dulu boleh ya. Mas Dimas nih suka nonton konser apa nih? Tadi labelnya remaja berkali-kali loh. Iya Mas Dimas masih remaja. Saya langsung ke Pak Anang dulu deh. Boleh nih Pak Anang menanggapi dari pertanyaan dari audiens yang ada di sini. Silahkan. Ya, Mas Aji, Mas Said ya. Belum eranya mungkin Pak Anang. Jadi yang perlu harus kita pahami, jadi pemerintah kan kalau dalam konteks pemerintah ya kan kita tidak mungkin orang setiap yang nyanyi terus dibayari kan enggak. Tentu ada proses memang ya bagaimana berekspresi ya, punya ekspresi. Nah, sehingga suatu saat mungkin ada forum yang seperti lomba atau festival atau apa. Nah, di situ nanti muncul ada kompetisi. Nah, nanti menjadi juara. Setelah jadi juara ini kan pasti ada apresiasi. Apresiasi dari pemerintah, kemudian dari masyarakat, sehingga selanjutnya nanti kan masyarakat akan melihat, oh ini layak jual, layak dibeli, layak laku dijual itu loh. Nah, tentu ada proses-proses itu. Nah, sehingga nanti dari kita, mungkin saya, Mas Adit, Ketua Dekase, ya, Mas Adi yang punya komunitas, nah mungkin nanti akan kita perbanyak untuk forum-forum ya kompetisi dalam rangka positif ya. Kompetisi ini biar muncul memang seniman-seniman yang berangkat dari bawah kemudian punya prestasi sehingga layak untuk kita apresiasi. Saya kira itu. Oke, langsung ditembak loh Pak Adit loh. Gimana nih? Tadi gantian langsung nih. Iya, ini memang jadi perhatian atau sempat menjadi kami sempat membahas persoalan itu, Mbak. Ada beberapa hal. Yang pertama itu kami sempat kaget ketika ada perda atau perwal ya Pak, yang pengamen, pengemis dan dilarang gitu loh. Betul. Saya ini pengamen kok disamakan dengan itu sebetulnya. Menurut kami berbeda gitu. Cuman memang persoalannya ada juga beberapa pengamen yang berlakunya seperti pengemis gitu loh. Nah, ini yang beda gitu. Sebetulnya jangan samakan. Pertama jangan samakan pengamen dengan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua terkait pengamen di kafe atau di yang bayaran memang ini antusiasme pemusisi atau pemusik itu kan luar biasa. Banyak sekali peminat tadi seperti Masnya sendiri banyak sendiri. Sementara ini banyak yang pengen tampil juga gitu. Akhirnya mereka bersedia tampil gratisan. Udah nggak apa, yang penting aku tampil gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kita juga harus punya daya
ya kayak jual mahal sendiri gitu, gampangnya gitulah. Bahwa jangan mau tampil gratis, bahwa kamu hanya dibayar makanan, misalnya makan minum kamu boleh tampil sini menghibur. Mungkin mau cari masa aja Pak Adit. Nah iya makanya, nah itu tapi pastinya saya nggak tahu apakah itu mungkin nanti juga bisa diatur tersendiri dalam aturan di pemerintah kota gitu ya, di kota bahwa itu juga mereka juga layak mendapat fee atau bayar atau honor gitulah ya. Tapi pada sisi lain juga mereka juga jangan dibiasakan untuk menyanyikan lagu orang gitu. Oh. Karena kan kita juga ada sekarang mengenal hak cipta tuh. Nah, itu kalaupun menyanyikan ya mereka harus bayarlah itu hak ciptanya gitu. Betul. Nah, bagaimana dengan itu? Jadi usahakan kalaupun paling safe, paling aman ya nyanyikan lagu sendiri, dan itu semakin kreatif dan semakin memancing kreativitas mereka. Saya kira itu. Kalau kompetisi tadi ditanya oleh Pak Anang, nanti kita akan buat kompetisi-kompetisi. Semarang pernah punya kompetisi musik yang luar biasa loh sebetulnya, ya kan, musik rock kalau nggak salah dulu, seringnya musik rock kan kalau salah, yang dulu zaman dulu ya. Sekarang tapi kita hampir kehilangan itu. Kita nggak punya kompetisi musik yang melahirkan musisi-musisi. Dulu kan kita mengenal masnya musisi yang sepuh-sepuh kayak senior. Ya, kita ada punya Celsius, punya Skandal, punya apa itu macam-macam, itu hasil dari kompetisi musik loh itu. Dan itu luar biasa. Jadi sekarang kita sebetulnya rindu juga dari televisi untuk bisa menghasilkan band yang bisa maju lah ya, bisa asik lah. Oke, saya langsung ke Mas Ade. Mas Ade, beberapa konten kreator itu kan juga sering duet dengan, saya kalau nyebut tuh bukan pengamen sih, tapi musisi jalanan begitu ya. Wadah seperti apa mungkin, seperti yang disampaikan audiens tadi Mas Dimas ya. Wadah seperti apa yang dibutuhkan agar musisi jalanan itu tidak sia-sia begitu? Ya, kalau saya pertanyaannya beda sendiri ya. Karena yang kanan ini kan dewan juga, yang kiri dewan. Ini dewan perwakilan rakyat daerah, ini dewan kesenian. Ini dewan konten kreator juga ini, boleh. Saya tengah dewan suro aja. Ya begini Mbak, jadi masih mending tadi Mas Dimas masih dibayar pakai makanan. Teman saya itu ada yang ikut reguleran kayak gitu, bayarannya 2M. Makasih Mas. Makasih Mas. Gitu. Masih mending itu ada makanan. Jadi menurut saya kalau hari ini perlu dikoneksikan dengan stakeholder yang hubungannya dengan industri pariwisata. Apa itu? Hotel, kafe, restoran, tempat wisata. Banyak sekali kan tempat wisata, kayak kalau kita bicara mungkin ada Semarang Zoo, ada Lawang Sewu, ada Sampokong. Nah tempat-tempat seperti itu yang mestinya pemerintah punya istilahnya sepatu boot yang lumayan kenceng nih untuk memaksa stakeholder itu memberikan ruang ke kawan-kawan seniman, nggak hanya seni musik, bahkan bisa seni lukis, seni kontemporer itu di hotel, bahkan sampai dengan UMKM. Jadi peran pemerintah dalam hal ini ya kembali lagi tadi, artinya menciptakan ruang sebanyak-banyaknya di tempat-tempat yang memang orang akhirnya bisa melihat. Nggak banyak loh yang misalkan di hotel rutin setiap malam, setiap hari orang melihat ada orang Jakarta ke sini, akhirnya dibawa ke Jakarta, akhirnya reguleran jadi di sana. Nah, hal seperti itu yang mestinya ya lebih banyak lagi. Kayak Hotel Grand Candi tuh, setiap hari ada ya. Iya, ada di sini. Bahkan akhirnya yang biasanya reguleran di sini setiap hari karena bagus, ada yang akhirnya di sini jadinya cuma 2 hari, yang lainnya diambil di tempat lain. Nah, hal seperti itu yang mestinya pemerintah menciptakan ruang sebanyak-banyaknya. Kita harapkan di masa kini, masa yang akan datang dan selama-lamanya begitu ya. Tadi kita sudah hadirkan seni musik atau seni olah vokal. Kita agar lebih menarik lagi mengenal macam-macam seni, kami juga akan hadirkan kali ini seni tari. Ya, karena luar biasa seni tari. Kalau saya lihat teman-teman dari UPGRIS, teman-teman dari UNES itu bisa melalang buana kemana-mana. Kami hadirkan dalam perbincangan kali ini mahasiswi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra dari UPGRIS, Heni Nur Laila. Kita hadirkan untuk Anda. Anggreri
biasa sekali. Mbak Heni jangan kemana-mana dulu, kita ngobrol dulu boleh. Duduk sini, duduk sebelah Pak Anang sini ya. Boleh kita ngobrol dulu nih sebagai pelaku seni tari. Nih luar biasa sekali, saya lihat tadi, saya tadi langsung ngobrol sama Pak Anang. Ini apa Mbak Silvi? Pak saya nggak tahu, kita tanya langsung aja ya. Boleh Mbak diceritakan tadi tari apa nih? Oh gini, perkenalkan sebelumnya nama saya Heni Nur Laila, pelaku seni khususnya dalam seni tari. Nah yang saya bawakan barusan ini merupakan salah satu jenis tari kontemporer yang dimana mungkin di kota Semarang jarang orang untuk membawakannya, lebih ke kreasi. Nah ini saya ingin membawa nuansa baru dalam seni tari yang dimana terkadang ada loh bagaimana cara penari itu untuk menggambarkan suatu kata-kata ataupun ekspresi melalui alur ceritanya. Ceritanya tadi sedih apa seneng Mbak Heni? Enggak. Oh enggak, napas dulu boleh. Okay. Maaf. Jadi untuk ceritanya tadi menceritakan sebuah laku neng urip yang dimana orang tentu memiliki sebuah masalah. Namun harus mampu untuk berserah diri dan melanjutkan akan seperti apa, akan bagaimana. Oh, pantas saya tadi dengar lagunya tuh langsung mengingat masalah-masalah yang ada. Oke, Mbak Heni, tapi kalau kita ngomongin suka duka ya sebagai pelaku seni, ada nggak cerita menarik yang pengen dibagiin ke pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube, Mbak Heni? Oh gitu, untuk sukanya tentu udah menjadikan sebuah wadah untuk kita mengembangkan, ekspresikan atau mengekspresikan diri ya Mbak. Selain itu juga kita bisa menguri-uri budaya istilahnya itu, melestarikan budaya. Yang dimana banyak jenis tari seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu ada klasik, kreasi dan yang ini saya barusan menampilkan itu kan kontemporer. Nah, namun di sini dukanya sebagai penari nih Mbak. Mungkin lebih ke kita mengeluarkan budget sendiri dalam mengikuti sebuah event. Padahal secara tidak langsung sering sekali Bapak, mohon maaf ini menyebutkan langsung saja. ngadu boleh kok Mbak Heni, ada Pak Anang, ada Pak Adit, ada Mas Ade deh. Terkadang sebagai penari ingin mengikuti sebuah event di luar kota yang dimana membawa nama kota Semarang. Mesti ada nih, dari sanggar ini, asalnya kota Semarang, secara tidak langsung kita membawa nama Semarang. Promosi ini ya. Loh, ternyata tuh Semarang ada walaupun bisa disebut kota metropolitan ya. Nah, namun terkadang kita juga harus menguras kocek yang mungkin tidak sedikit. Nah, barangkali bapak-bapak yang di sini bisa memberikan solusi bagaimana untuk mengajukan istilahnya proposal. Bahkan ada kegiatan yang dimana itu event dadaan Bapak. Jadi tidak mungkin kita tidak sempat untuk membuat proposal yang harus merinci dan lain sebagainya seperti apalagi kalau nol budget ya Mbak Heni ya. Saya suka nih kalau ada begini nih, kayak tugas saya tuh agak ringan, pertanyaannya langsung dari Mbak Heni. Saya ke Pak Adit nih. Pak Adit, ada keluhan dari pelaku seni tadi Mbak Heni yang habis nari, kalau ada beberapa event begitu ya, apalagi yang nggak sempat bikin proposal tuh suka ngerogoh kocek sendiri. Pak Adit silahkan. Ya, saya setuju sih Mbak. Artinya memang seniman itu membutuhkan itu gitu. Artinya mereka tidak hanya tidak hanya itu ya tadi yang misalnya tawarannya untuk tampil di dalam kota gitu ya, tapi juga di luar kota, dan itu penting menurut saya bagi Semarang. Saya sepakat. Nah, soal bagian besarnya memang kalau soal anggaran itu kan tentu saja larinya selalu ke Pak Anang saudara komisi. Aduh, saya berasa dilempar-lempar. Nah, cuman memang untuk bantuan modal untuk seniman ini yang jarang sekali dijarkan. Jadi itu sebetulnya ini bukan saya karena sebelahnya Mas Ade ya, tapi waktu itu dilakukan oleh Mas Ade ketika menjadi Kabid Kesenian itu dengan SGF-nya itu. SGF itu jadi memberi festival film, saya jelaskan sedikit untuk saya Mas Ade. Jadi memberikan festival film, tapi pesertanya diberi modal. Wow. Nah ini kan menarik gitu sebetulnya. Program ini menarik. Jadi lah ini mestinya begitu, tidak hanya di film misalnya, syukur-syukur. Jadi ya minta tolong Pak Anang besok diperbesar lagi ya, supaya bisa teman-teman penari juga bisa begitu, teman-teman sastra juga begitu, musik juga begitu. Jadi itu lah Pak. Oke, Pak Anang langsung dilempar nih ke Pak Anang. Gimana? Apakah ada bantuan modal, anggaran dan lain sebagainya Pak Anang?
Saya sebenarnya berharap Mas Adit itu sejak dulu begitu. Jadi saya tuh pengen sebenarnya di Komisi D itu sebenarnya kan ada kalau saya katakan kan ini komunitas setengah plat merah kan sebenarnya. DKS ini kan SK-nya dari wali kota dan sebenarnya berhak untuk mendapatkan anggaran. Baik yang sifatnya fasilitasi melalui Disbudpar maupun hibah. Nah jadi saya ke Mas Adi itu pengen nih perlu DKS ini bisa ngajukan hibah. Oke. Nah, itu loh. Langsung tepuk tangan loh. Nah, kalau DKS itu bisa dapat hibah, kalau hibah ini kan penggunaannya relatif luas. Luas. Tapi kalau masuk dinas itu pasti apalagi yang sekarang itu Mas Adi tahu persis kalau sudah harus masuk SIPD dulu. Nah ini enggak bisa luas memang. Oke. Nah jadi harapan saya DKS itu bisa seperti KONI, bisa seperti KORMI, ya bisa seperti misalnya Dewan Pendidikan. Nah itu kan sebenarnya organisasi-organisasi kalau saya katakan ya itu plat merah sebenarnya. Karena apa yang ngangkat itu wali kota. Oke. Nah, itu baik, terima kasih ya Mbak Heni ya. Boleh nanti ngobrol-ngobrol lagi setelah ini sama Pak Anang sama Pak Adi. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Heni pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mas Ade, mbok saya ditolong loh Mas. Dari lempar ke sini gitu. Mas Adi gimana? Mau lempar juga lagi apa gimana nih? Ya malah aman saya di tengah. Mau banyak ngomong tapi minumnya di sana jauh gitu. Jadi ya apa ya? Jadi memang itu menjadi sebuah karena saya menjadi pelaku waktu itu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi tahu persis memang teman-teman ketika harus entah atas nama komunitas, entah atas nama sekolah, universitas, akhirnya harus berlomba di luar kota. Pemerintah tidak bisa menganggarkan itu secara spesifik. Kembali lagi tadi ke Pak Anang, harus diinput dulu dan lain sebagainya. Kita nggak tahu loh, proses penganggaran tahun depan itu marga masyarakat Kota Semarang yang membawa nama Kota Semarang yang akan keluar kota tingkat nasional, internasional, berapa orang lombanya kita nggak tahu. Apalagi lomba-lomba yang mungkin tidak dilaksanakan rutin. Ya. Nah, tapi emang ada beberapa hal yang karena saya pelakunya waktu itu bisa ada untuk event itu. tahunan begitu ya. Tapi jumlahnya pasti terbatas. Betul. Karena kita nggak tahu, pemetanya nggak tahu. Nah, harapan kami seperti DKS ini kan ada apa Mas? Bidang-bidangnya Mas? Komite, ada komite tari, ada komite musik, nah, mungkin dari DKS ini bisa merangkul komunitas itu merencanakan ke depan. Syukur-syukur tadi kalau ada hibah, wah itu lebih enak lagi. Programnya DKS pasti akan lebih banyak luar dan lebih biasa, mengena, ya? pasti lebih luar biasa untuk seniman. Garis bawahnya hibah loh Pak Adit tadi ya. Amin gitu katanya. Oke, baik. Untuk menutup jumpa kita, pendengar dan juga pemirsa, saya ingin kembali tekankan kepada ketiga laki-laki yang ada di sini untuk menekankan lagi di forum ini apa yang mungkin menjadi catatan ya untuk meningkatkan peran seni budaya dalam pembangunan di Kota Semarang di masa yang akan datang. Saya ke Pak Anang dulu. Silahkan Pak Anang. Ya, jadi saya tetap lebih melihat silahkan masyarakat ini berdaya ya. Jadi punya kreasi, punya kreativitas, ini jadi modal ya. Nah, kemudian nanti kami dari bersama pemerintah akan melakukan semacam fasilitasi. Nah, salah satunya tadi fasilitasi kegiatan ataupun monggo yang luwes misalnya jadi kalau kita bandingkan bidang olahraga dan seni budaya ini anggarannya masih jomplang loh. Jauh lebih tinggi olahraga. KONI dengan DKS itu sama. Kalau KONI itu karena pemerintah tidak mampu mengelola olahraga secara keseluruhan, maka terus diberi hibah. Nah DKS nih nanti juga saya harapkan yang mampu untuk menjangkau titik-titik itu kan pemerintah tidak akan mampu. Iya. Nah justru pemberian pemerintah ini DKS dan itu memungkinkan. Karena kemarin jangan kalah dengan NPC teman-teman National Paralympic ya. Komite itu pertama
kita kasih setuju hibah 1 miliar. Dalam hati saya sempat deg-degan nih. Oh iso nggih SPJ pura, iso nggih SPJ pura gitu. Tapi ternyata 1 tahun aman Luar mereka. biasa. Terus kemarin, karena kalau ini berhasil kita tambah lagi. Artinya pemerintah kan ringan, sudah memikirkan yang lain, yang operasional, yang ngirim tim ini biar mereka. Termasuk di KASE kalau seperti Mbak Hendy tadi atau mungkin komunitas yang lain nanti bisa menggunakan model skema bantuan yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak Anang. Saya ke Pak Adit nih untuk catatan malam hari ini untuk pembangunan Kota Semarang, silahkan. Kalau saya sebetulnya masih sama yang kayak tadi sebetulnya. Ada beberapa PR untuk pemimpin Semarang ke depan gitu. Jadi tadi Raperda Kebudayaan, kemudian dana abadi kebudayaan dan revitalisasi TBRS. Saya kira 3 itu saja kita selesaikan bersama-sama. Saya pikir Semarang bisa lebih oke. Oke, terima kasih Pak Adit. Mas Ade, boleh silahkan. Ini sama nih, nggak ada perbedaan nih, sama semuanya 3 sama pertanyaannya. ya, kalau saya sedikit berbeda ini mungkin. Jadi kalau kita bicara pemerintahan yang akan datang, pastinya tahun ini ada yang namanya pilkada. Dari beberapa kemarin lembaga survei yang dirilis di beberapa tempat di Kota Semarang, di beberapa hotel waktu itu dan kafe, ada satu hal yang membuat saya notice bahwa hari ini selain kita bicara kampanye door to door si calon nanti, nomor 1 pasti door to door, tapi nomor 2-nya itu pasti terkait dengan olahraga, seni dan budaya. Betul. Artinya ini menjadi sesuatu yang seksi nih di beberapa bulan ke depan ketika para calon nanti akan mengadakan seni budaya. Tapi kalau sudah jadi, ya harapannya usulan dari DKASE, usulan tadi yang saya sampaikan, usulan mungkin dari Pak Anang terkait hibah, terkait bagaimana tempat-tempat di Kota Semarang menjadi ruang yang nyaman bagi pelaku seni, ya sepertinya juga harus jangan pas kampanye aja membutuhkan teman-teman. Jangan sampai lupa gitu ya. Bedanya pilkada dan pilkapi itu mungkin. Aduh, terima kasih Mas Ade, Pak Anang, dan juga Pak Adit. Tepuk tangan dulu untuk 3 narasumber yang sudah hadir di Hotel Grand Candi Semarang. Oke, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang, saya nyuplik beberapa poin ya, dan kita bincangkan ini bahwa kita sebagai manusia, sebagai masyarakat itu tidak bisa jauh dari seni. Apalagi teman-teman pelaku seni yang sudah berusaha menampilkan keindahan, kesenian yang ada, apapun bentuk seninya, kita harapkan di masa yang akan datang Kota Semarang ini jauh lebih hebat, jauh lebih terkenal dengan pelaku-pelaku seni yang ada. Untuk itu, kita sebagai masyarakat juga harus saling berdaya, tadi seperti pesan dari Pak Anang ya. RRI Semarang juga tak ketinggalan untuk terus nguri-nguri budaya, apapun bentuknya, seni musik, seni budaya, wayangan, tari, dan lain sebagainya. Saya Sylvia Ansori mengucapkan terima kasih yang sudah menikmati dialog pada pasca pemilu, apresiasi seni budaya pada pemerintahan mendatang. Terima kasih, selamat malam. Semoga seni dan budaya di Semarang semakin kreatif dan semakin meningkat. Amin. Getar jiwaku ungkapkan ke dalam nada. Oh, tercipta lagu. Tuliskan kata hati ke dalam bait. Oh, tercipta lirik. Berkisah nada riang dan nada sendu. Curah
Ada gitar kepetikan nada indah, oh damai di hati.